Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adinda Trisna Mariska, NPM 2011060380. Saya berasal dari kelas E Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan dan konsep pengembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, konsep pengembangan kurikulum di Indonesia. Sebelum kita bahas tentang pengembangan kurikulum, terlebih dahulu akan kita bahas tentang pengertian, definisi kurikulum, fungsi kurikulum, tujuan kurikulum, dan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan program pendidikan, bukan program pengajaran, yaitu program yang direncanakan, diprogramkan, dicanakan dan berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar, baik berasal dari waktu yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan diajarkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Jadi fungsi penyesuaian itu tuh maksudnya tuh fungsi tersebut tuh bisa membuat diri peserta didik untuk bisa berbaur dengan lingkungan dan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Yang ketiga yaitu ada fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Dan yang ketiga ada fungsi pemilihan atau the selective function. Fungsi pemilihan bermakna mengandung bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi maksud dari fungsi pemilihan itu, dalam fungsi ini diharapkan peserta didik itu bisa memilih tentang metode atau cara belajar yang diinginkan sesuai dengan minat peserta didik. Yang ketiga ada peran kurikulum. Peran kurikulum ada beberapa peran. Yang pertama ada peranan konservatif, menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Yang kedua ada peran kreatif. Peran kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang keempat yaitu ada landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi, atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Landasan pokok dalam pengembangan kurikulum dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada landasan filosofis pengembangan kurikulum, yang kedua ada landasan psikologis pengembangan kurikulum, yang ketiga ada landasan sosiologis pengembangan kurikulum, dan yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kurikulum. Jadi semua landasan itu berhubungan dengan pengembangan kurikulum. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kurikulum
sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memilih posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagai mana sentra kegiatan pendidikan. Maka di dalam penyusunan memerlukan landasan atau fondasi yang kuat. Jadi setiap akan menyusun kurikulum tuh kita harus ada pedoman yang kita pegang agar kita tuh bisa mengetahui sesuai enggak kurikulum yang telah kita buat. Melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam dari setiap landasan pengembangan kurikulum yang telah dibahas dalam ini maka dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya suatu landasan sebuah kurikulum karena kurikulum adalah sebuah rencana pendidikan diperlukan landasan yang sangat akurat agar nantinya bisa membantu dalam pengembangan dan kemajuan proses pendidikan serta tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, landasan yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum harus dicari dengan seleksi yang ketat agar menghasilkan landasan kuat dan tepat. Pemahaman dan cara implementasi yang tepat adalah awal yang baik untuk menjalankan kurikulum. Jadi bisa kita pahami bahwasanya tuh kurikulum itu sangat penting dalam kehidupan pendidikan. Karena dengan adanya kurikulum kita bisa mengetahui metode belajar bagaimana kita akan gunakan saat pelajaran ini. Serta dalam pengembangan kurikulum itu harus bagus juga. Dalam Indonesia pengembangan kurikulum ini sudah cukup bagus. Ada beberapa perubahan pengembangan kurikulum. Yang pertama itu pada waktu itu ada KTSP 2006, lalu berubah menjadi kurikulum 2013, sekarang berubah menjadi kurikulum praga atau apa gitu. Setiap kurikulum ada kelebihan masing-masing dan juga ada kelemahan masing-masing tergantung bagaimana cara guru memaparkan materi pembelajaran kepada peserta didiknya. Demikianlah tadi materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.